penemuan daerah aktivitas gunung api, peneliti BRIN selesaikan tahap 2 misi Indonesia 2024. Pertama, itu kita menemukan daerah dengan aktivitas gunung bawah laut. Optimis, masa depan penelitian kelautan Indonesia jadi unggul. I'm so optimistic about the future of ocean research in Indonesia, specifically because of the scientists, their expertise, their brilliance. Kemenkomarves targetkan sampah plastik di laut Indonesia tahun 2025 berkurang 70%. Kita akui bahwa plastic waste di Indonesia itu satu hal yang besar ya. Selengkapnya di BRIN Daily News, saya Dea Mala. Organisasi Nirlaba Eksplorasi Laut Global Ocean Explorer bersama Kemenkomarves dan BRIN telah menyelesaikan penelitian tahap 2 dari misi Indonesia 2024. Pada tahap kedua, fokus penelitian meliputi oseanografi, geofisika, dan keanekaragaman hayati. Direktur Pengelolaan Armada Kapariset, Nugroho Dwi Hananto menuturkan, pada tahap ini sudah ditemukan daerah dengan aktivitas gunung laut di utara Aceh. Selain temuan daerah aktivitas gunung laut, pada tahap ini juga ditemukan temuan baru seperti karang, mega mamalia, dan berbagai biota laut lainnya yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Jadi pada leg pertama, itu kita menemukan daerah dengan aktivitas gunung bawah laut, gitu, di utara Aceh. Jadi kita menemukan aktivitas di kedalaman dangkal antara 20 hingga 30 meter. Kemudian lanjut ke laut dalam, begitu. Nah, di sana kita melihat ada aktivitas berupa aktivitas hidrotermal bawah laut. Nah, aktivitas hidrotermal ini di kedalaman laut itu yang tidak ada cahaya matahari sama sekali. Itu memfasilitasi adanya ekosistem laut dalam. Misi Indonesia 2024 dimulai di Batam, Kepulauan Riau dan akan berakhir di Bitung, Sulawesi Utara pada tanggal 25 Agustus 2024. Selama menjalankan 5 tahap misi, OceanX, Kemenkomarves dan BRIN akan memanfaatkan teknologi generasi terbaru, ilmu pengetahuan, penyampaian cerita menarik, dan pengalaman mendalam untuk mendidik, menginspirasi, dan menghubungkan dunia dengan lautan. Science Program Lead OceanX Matty Rodrigue menyebutkan bahwa pemilihan rute ditentukan oleh Call for Proposal yang dibuat berdasarkan hasil diskusi periset untuk mengetahui area yang menjadi prioritas. Selain itu, Matty menyebutkan bahwa dirinya optimis dengan kemajuan penelitian kelautan di Indonesia. I'm so optimistic about the future of ocean research in Indonesia, specifically because of the scientists, their expertise, their brilliance, their enthusiasm, their dedication to their work, and also the young scientists. I was lucky enough to host young researchers on the Indonesian Education Mission last year and met really amazing, talented, brilliant young people that are so passionate about ocean science, about conservation, and about understanding more about the waters in their own backyard. So I'm very, very optimistic for the bright future ahead, especially because there's so much expertise in Indonesia already. There's so much scientific expertise. So we really hope that with this mission, we can use some of the media outputs and some of the conference presentations and the scientific publications to really shine a spotlight on the expertise. Sebanyak 12,87 juta mikroplastik yang ditemukan di perairan Indonesia pada tahun 2023. Sampah plastik yang hanyut dan mengapung di permukaan air dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan mikroplastik. Mikroplastik dapat mengganggu dan mengancam lingkungan, salah satunya pencemaran air. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenkomarves, Aniza Puspita menuturkan, pemerintah Indonesia melalui Kemenkomarves sudah mengambil langkah tegas untuk menanggulangi masalah ini. Dan pada tahun 2025, pemerintah Indonesia memiliki target untuk mengurangi sampah plastik sebanyak 70%. Kita akui bahwa plastic waste di Indonesia itu
satu hal yang besar ya, dan kita dapatkan informasi bahwa ada 12,87 juta ton plastik di tahun 2023 itu menjadi polusi di perairan kita. Nah, ini tidak sedikit dan tentunya Indonesia mengambil langkah, dan kita sudah menyusun namanya National Plan of Action untuk Marine Debris, dan beberapa tindakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah berhasil mengurangi setidaknya 36% dari sampah plastik dari target atau baseline yang kita susun. Dan Indonesia memasang target yang tinggi sampai dengan 2025 untuk mengurangi sampah plastik sampai dengan 70%. Nah, terkait dengan mikroplastik sendiri, Saya Dea Mala, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.